Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Ahmaduhu ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul manni wal ifdal wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munkiru minadh dhalal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah wa qala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah. Dialah yang menghendaki dan memberi anugerah kepada kita bisa berkumpul, bisa bertemu. Mudah-mudahan ini anugerah istiqamah sehingga kita mampu melaksanakan ketaatan yang terus sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga para tabi'at. Hadirin yang dirahmati Allah, tema kuliah subuh ini tafahum dan tadarus Al-Quran sesuai dengan 17 Ramadan. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pegang adalah Al-Quran yang dulu dibaca dan dipegang oleh para sahabat. Artinya tidak ada satu huruf, apalagi sampai satu ayat, apalagi sampai satu juz yang berkurang. Utuh, tidak ada tidak ada perubahan. Ini karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Satu-satunya kitab suci yang tidak pernah ada rubah dan tidak pernah ada kalimat rubah sampai akhir kiamat adalah kitab suci kita Al-Quran. Oleh karena itu, dari dulu sampai sekarang masih tetap 30 juz, 114 surat. Hadirin yang dirahmati Allah, juga Al-Quran itu kalamullah, firman Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa mendatangkan persis seperti Al-Quran.
Allah pun menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika kalian punya keraguan atas Al-Quran yang kami turunkan, coba datangkan, jangankan satu juz, bisuratin, satu surat saja. Wad'u syuhada'akum, coba undang sahabat-sahabat kalian, teman-teman kalian. Tentu semua tidak akan mampu. Ini menjadi keyakinan bagi kita bahwa Al-Quran bukan produk baginda Nabi, bukan ucapan baginda Nabi, tapi ini adalah firman Allah, dauh Allah yang maha suci. Kandungan Al-Quran begitu luar biasa, begitu dalam maknanya. Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi sebagian ayat bercerita tentang sejarah. Al-Quran juga bukan kitab hukum, tapi ayat Al-Quran banyak bercerita tentang hukum. Al-Quran juga bercerita tentang alam semesta, walaupun Al-Quran bukan kitab semesta. Artinya Al-Quran itu kitab suci umat Islam yang dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai nanti, tidak pernah ada kalimat kadaluarsa, sudah usang, sudah tidak layak. Dulu, sekarang, dan nanti Al-Quran masih tetap relevan dan isinya tetap masih orsinil. Di zaman baginda Rasul, Al-Quran, kalamullah, itu masih tercecer di kulit hewan, di pelepah korma. Dibukukannya Al-Quran itu di masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, dan di masa baginda Nabi, di masa Khalifah Utsman, Al-Quran belum ada titik. Ada titiknya Al-Quran bisa membedakan mana ta, ba, sa, sin, shin, jim, kho, dan sebagainya. Itu oleh seorang yang luar biasa, Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau wafat 62 tahun Hijriah. Di masa Abul Aswad Ad-Du'ali, Al-Quran baru sebatas titik, belum ada harokat, kasroh, domah, fatah, fathain, domaten, dan sebagainya. Itu ada di 170 Hijriah oleh seorang ulama yang luar biasa, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi kalau di masa baginda Rasul Al-Quran belum ada harokat, di masa baginda Rasul Al-Quran belum ada titik. Di tahun 224 barulah dipelajari, dibuka ilmu tajwid, sehingga mampu membedakan, mampu membaca Al-Quran dengan benar, mana idgham, mana iqlab, mana ikhfa, dan sebagainya. Itu oleh seorang ulama, Abu Ubaid Qasim bin Salman, di tahun 224, yang disebut dengan ilmu tajwid. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman tentang Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, di mana di bulan itu turunnya Al-Quran. Quran itu hudal linnas, yang menjadi petunjuk buat manusia. Betapa luar biasanya Al-Quran. Diceritakan, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Abi Hurairah, fadlul Quran ala sa'iril kalam kafadil rahman ala sa'iri khalqihi. Unggulnya Al-Quran
mengalahkan kalam-kalam yang lain, seperti unggulnya zat Allah mengalahkan makhluknya. Dalam riwayat yang lain, man qara'al Qur'an wa amila bima fi albasa walidahu tajan yaumal qiyamah. Siapa orang yang membaca Al-Quran dan mampu mengamalkan apa yang ada di dalamnya, albasa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka Allah akan memberi mahkota, Allah akan memberi mahkota kepada orang tuanya nanti di yaumal qiyamah. Dalam riwayat lain, siapapun yang membaca Al-Quran, jangan satu ayat, jangan satu surat, satu huruf, Allah akan membalas 10 kebaikan. Imam Zainul Al-Malibari mengatakan dalam kitab Irsyadul Ibad, inna tilawatal Qur'an afdalu min sa'iri anwa'i dzikri al-am alladzi lam yukhass biwaqtin. Sesungguhnya membaca Al-Quran itu lebih afdal dibanding dengan zikir-zikir yang tidak ditentukan dengan waktu. Membaca Al-Quran itu lebih afdal dibanding dengan zikir-zikir yang tidak ditentukan oleh waktu. Betapa hebat dan betapa berbobotnya membaca Al-Quran. Al-Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' mengatakan, innal istighala bihibbil Qur'an ma zada al-Fatihah afdalu min salati tatawwu. Sesungguhnya meluangkan waktu untuk menghafalkan Al-Quran, ini mohon maaf, meluangkan waktu untuk menghafalkan Al-Quran lebih dari Al-Fatihah, artinya bukan Al-Fatihah, maka nilainya lebih baik, lebih hebat, lebih berbobot ketimbang sholat sunnah. Apalagi kalau meluangkan waktu untuk menghafalkan Al-Quran, tapi Qurannya surah Al-Fatihah, karena belum hafal Al-Fatihah, maka hukumnya fardu ain, tidak ada waktu yang lain, harus terus membaca Al-Fatihah sehingga bisa dihafal. Ini pentingnya kita membaca Al-Quran. Ulama mutakhirin mengatakan al-istighal bihibbil Quran, meluangkan banyak waktu dengan menghafal Al-Quran, afdalu min fardil kifayah. Ini nilainya lebih afdal ketimbang kita melaksanakan fardu kifayah. Ini betapa pentingnya kita meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Coba Bapak hadirin rahimakumullah, kita sangat miris dengan keadaan Muslim mayoritas Islam dari sejak kecil, tapi hafalan Al-Quran dari dulu sampai sekarang baru sebatas inna anzalna, baru dari al-hakumut. Giliran dibawa ke juz 28 tidak mampu, apalagi 27, apalagi 26, apalagi 25. Padahal Al-Quran itu merupakan pedoman yang harus kita gali dan kita pelajari. Isinya begitu banyak yang harus kita kaji, yang harus kita pelajari. Bahkan Imam Ka'abul Ahbar mengatakan, innalil mu'minina thalasu husunin, Al-Quran wal masjid wa dzikrullah. Sesungguhnya umat Islam punya 3 benteng yang sangat kokoh. Umat Islam punya perisai yang sangat kuat. 1, Al-Quran. 2, masjid. 3, zikrullah, zikir kepada Allah. Al-Quran merupakan pedomannya.
Masjid merupakan sarananya dan zikrullah merupakan senjatanya. Ketika umat Islam jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid, jauh dari zikrullah, dipastikan umat Islam akan terus mengalami kemunduran, bahkan bisa mungkin mengalami kehancuran. Bisa dirasakan oleh kita sekarang. Umat Islam mayoritas, tapi kita minoritas. Umat Islam begitu banyak, tapi umat Islam tidak punya kekuatan apa-apa. Ini dampak dari kita tidak punya kekuatan. Mungkin inilah sebabnya kita sampai saat ini kita masih terbelakang. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari yuk kita sama-sama kembali kepada Al-Quran. Pelajari Al-Quran, perdalam Al-Quran, minimal baca Al-Quran, minimal tadarus Quran. Yuk luangkan waktu kita, minimal 1 minggu itu 1 juz, maksimalnya 1 hari 1 juz. 30 hari kita khatam Al-Quran. Lihat para sahabat dulu begitu berlomba-lomba dalam membaca Quran. Saking cintanya para sahabat kepada Al-Quran, sampai banyak sahabat yang wafat ketika memeluk Al-Quran. Termasuk sahabat Utsman bin Affan. Beliau wafat ketika beliau sedang memegang Al-Quran. Kita tidak tahu nanti ketika wafat sedang memegang apa. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Mudah-mudahan Al-Quran tetap menjadi bacaan kita. Harian kita penuh dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah, kalaulah umat Islam kembali membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan dekat dengan masjid sebagai sarananya, dan tidak lupa zikrullah, zikir kepada Allah, insya Allah umat Islam punya perisai yang sangat kokoh. Artinya umat Islam akan ada dalam kemenangan dan kemajuan. Hadirin hadirat, hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Intinya saya mengajak kepada semua, yuk sama-sama kembali kita membuka Al-Quran. Jangan sampai kita malu dengan diri kita sendiri. Dari kecil Islam, tapi hafalan Al-Quran baru dari Al-Hakumut sampai An-Nas. Padahal kita Islam dari kecil, ngakunya kita umat Islam. Kita mengatakan Al-Quran pedoman. Mau jadi pedoman di mana kalau Al-Hakumut hafalannya? Yuk kita teruskan hafalannya, teruskan bacaannya. Insya Allah Al-Quran jadi bacaan sekarang, hidup di dunia, di akhirat, di kubur, di alam barzah. Al-Quran menjadi penerang, dan di akhirat insya Allah Al-Quran menjadi syafaat. Sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.